Bagaimana Indonesia dan Jakarta menghabisi Aceh dalam 3 hari? Bukan 3 hari yang sebenarnya, tapi 3 peristiwa yang mengubah segalanya. Anda mungkin pernah mendengar bagaimana Rockefeller dan IMF dituding menghabisi Indonesia dalam 3 hari. Hari ini kita akan membahas hal yang jauh lebih dekat, jauh lebih menyakitkan. Bagaimana Jakarta dituding menghabisi Aceh. Bukan secara fisik, tapi secara politik, ekonomi, dan sosial. Tentu, ini bukan tentang 3 hari secara harfiah, tapi ini tentang 3 peristiwa, 3 titik balik yang paling brutal dalam sejarah hubungan Aceh dengan pusat. Peristiwa yang membuat banyak orang Aceh merasa bahwa janji-janji kemerdekaan dikhianati, dan harga yang mereka bayar sangatlah mahal. Aceh adalah salah satu provinsi pertama yang menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Mereka bahkan menyumbangkan pesawat pertama untuk perjuangan, RI-001 Seulawa. Mereka percaya pada janji kemerdekaan dan otonomi. Tapi janji itu perlahan memudar ketika kekayaan alam Aceh ditemukan dalam jumlah luar biasa, terutama gas alam di Arun, pada tahun 1971. Harapan untuk kesejahteraan rakyat Aceh seharusnya membumbung tinggi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah pusat di Jakarta melalui undang-undang yang sentralistik mengambil hampir seluruh pendapatan dari sumber daya tersebut. Data menunjukkan di puncak produksinya, Arun LNG berkontribusi besar pada APBN Indonesia. Tapi hanya persentase kecil yang kembali ke Aceh. Rakyat Aceh merasa dieksploitasi, seperti dijajah kembali, tapi kali ini oleh bangsa sendiri. Rasa frustrasi dan ketidakadilan inilah yang memicu ledakan, yang kita sebut sebagai hari pertama. Maka sampailah kita pada hari pertama, 4 Desember 1976. Disinilah, di hutan Tiro, Kabupaten Pidie, Hasan Muhammad di Tiro, seorang keturunan ulama dan pejuang Aceh, memproklamasikan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka. Ini bukan sekadar gerakan separatis biasa. Ini adalah sebuah manifesto yang menuduh Jakarta telah menjadi penjajah baru, menguras kekayaan Aceh, dan menghancurkan budaya mereka. Mereka berargumen bahwa penindasan ekonomi ini tidak berbeda dengan penjajahan Belanda. Mereka menuntut kemerdekaan penuh, menolak segala bentuk kompromi. Deklarasi ini menjadi pemicu sebuah konflik bersenjata yang akan berlangsung selama puluhan tahun, mengubah wajah Aceh selamanya. Ini adalah hari di mana harapan untuk otonomi damai mati dan digantikan oleh perlawanan bersenjata. Jika hari pertama adalah deklarasi perlawanan, maka hari kedua adalah respons brutal dari Jakarta. Penerapan status Daerah Operasi Militer atau DOM pada tahun 1989. Ini adalah periode tergelap dalam sejarah modern Aceh. Pemerintah pusat mengirimkan ribuan pasukan ke Aceh dengan dalih menumpas GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Namun yang terjadi adalah serangkaian pelanggaran HAM berat yang sistematis. Laporan-laporan dari Komnas HAM dan lembaga-lembaga internasional mengungkap kengerian yang terjadi. Pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual menjadi hal yang lumrah. Ribuan orang tewas, puluhan ribu mengungsi. Selama hampir 1 dekade, Aceh menjadi zona gelap di mana hukum tidak berlaku. Banyak orang Aceh merasa pemerintah pusat telah menghabisi mereka secara harfiah. Mereka diserang di tanah air mereka sendiri, di bawah bendera yang sama. Ini adalah sepuncak dari luka yang ditorehkan oleh Jakarta, sebuah kehancuran yang disenggangkan,